Soal selanjutnya, diketahui bahwa ada total sebanyak 120 warga. Ini adalah N, kita misalkan. Kemudian diketahui 75 orang memiliki mobil dan 42 orang memiliki motor. Kita gambarkan himpunannya. Ini adalah semestanya. Sehingga yang di dalam kotak nanti ada sebanyak 120 orang. Kita misalkan lingkaran pertama adalah himpunan orang yang memiliki mobil, dan lingkaran yang kedua ini adalah himpunan orang yang memiliki motor. Di sini ada 75 orang, di lingkaran kedua ada 42 orang. Ternyata diketahui bahwa 13 orang tidak mempunyai mobil sekaligus motor, artinya ada di luar dari dua himpunan ini, yaitu ada di sini, 13 orang. Sehingga yang ada di dalam dua himpunan ini totalnya adalah 120 dikurangi 13, yaitu 107 orang. Itu yang seharusnya ada di dalam dua himpunan ini totalnya. Kita misalkan yang punya mobil dan motor sekaligus, yaitu yang ada di sini dengan X. Sehingga yang punya mobil saja atau di sini itu adalah 75 min X, dan yang punya motor saja adalah 42 min X, seperti ini. Dimana totalnya nanti seharusnya adalah 107. Kita hitung, yaitu 75 min X ditambahkan dengan X ditambahkan 42 min X. Seharusnya adalah 107. Dimana ini jika dijumlahkan adalah 117. Ini X-nya habis dengan ini, diperoleh 117 dikurangi X sama dengan 107. Sehingga nilai X adalah 10. Jadi ini adalah 10 orang. Jadi yang punya mobil dan motor sekaligus ada sebanyak 10. Jadi jawabannya adalah pilihan yang A. Soal berikutnya diketahui bahwa dalam sebuah kursus keterampilan, banyak peserta perempuan adalah 2 kali banyak peserta laki-laki, atau dapat dituliskan dengan P sama dengan 2L. Kemudian diketahui bahwa biaya pendaftaran untuk satu peserta adalah 25.000, dan ternyata jumlah uang terkumpulnya adalah 1.500.000. Artinya total peserta, atau kita misalkan dengan N, itu adalah jumlah uang terkumpul 1.500.000 dibagi dengan biaya pendaftaran untuk satu orang, yaitu 25.000. Ini kita coret, sehingga diperoleh ada sebanyak 60 orang. Padahal N atau total peserta itu adalah jumlah peserta perempuan ditambahkan dengan laki-laki. Ternyata jumlah perempuannya adalah 2L, seperti ini, dan N-nya adalah 60. Sehingga diperoleh 3L sama dengan 60, dan L adalah 60 dibagi 3, yaitu 20. Jadi peserta laki-laki ada sebanyak 20 orang, sehingga peserta perempuan ada sebanyak 2 dikalikan 20, yaitu 40 orang. Yang ditanyakan adalah banyak peserta perempuan. Jawabannya adalah 40. Pilihan yang E. Berikutnya diketahui bahwa sebuah arena jogging track memiliki lebar 5 meter, dibangun di area dalam sekeliling taman yang memiliki panjang 150 meter dan lebar 80 meter. Kita gambarkan seperti ini. Ini kita misalkan dengan taman, panjangnya 150 meter dan lebarnya 80 meter. Kemudian jogging track ada di dalam dengan lebar 5 seperti ini. Jadi jika dilengkapi gambarnya akan menjadi seperti ini. Yang ditanyakan adalah luas dari arena jogging track, yaitu luas daerah ini. Jika dilihat di sini ada bentuk
persegi panjang yang lebih kecil, di mana ukurannya adalah panjangnya ini 140, itu hasil pengurangan 150 dengan 5 di masing-masing ujung. Demikian pula lebarnya, dikurangi dengan 5 ini dan 5 ini, maka menjadi 70. Sehingga luas jogging track adalah luas daerah yang diarsir, yaitu luas persegi panjang besar dikurangi luas persegi panjang kecil, di mana luas persegi panjang besar adalah 150 dikalikan 80, dan luas persegi panjang kecil adalah 140 dikalikan 70, di mana ini hasil perkaliannya adalah 12.000, dan ini adalah 9.800. Sehingga hasil pengurangannya adalah 2.200 meter persegi. Sehingga jawabannya adalah pilihan yang A. Soal selanjutnya, diketahui bahwa seorang karyawan bekerja 8 jam sehari dan dalam 1 minggu ada 5 hari. Artinya, total jam per minggu adalah 8 dikalikan 5, yaitu 40 jam per minggu. Kemudian diketahui bahwa karyawan menerima upah 15.000 per jam dan menerima upah lembur 22.500 per jam. Ternyata dalam 4 minggu, karyawan menerima upah 2.850.000. Yang ditanyakan adalah berapa banyak jam lemburnya. Dalam 4 minggu, jam kerjanya adalah, karena 1 minggu 40 jam, maka 4 dikalikan 40, yaitu 160 jam. Padahal ongkos per jamnya adalah 15.000. Jadi kita peroleh upahnya adalah 160 dikalikan dengan 15.000. Ini sama dengan 2.400.000. Sehingga upah lemburnya adalah 2.850.000 dikurangi 2.400.000, yaitu 450.000. Padahal ongkos atau upah lemburnya adalah 22.500 per jam. Sehingga jam lemburnya adalah 450.000 dibagi dengan 22.500. Ini kita coret, hasilnya adalah 20 jam. Jadi jawabannya adalah pilihan yang A. Pada soal selanjutnya diketahui bahwa nilai rata-rata ujian dari 20 siswa adalah M, di mana rata-rata itu adalah jumlah nilai dibagi dengan banyaknya. Karena rata-ratanya adalah M, maka diperoleh jumlahnya ini, jumlah nilai siswa, dan banyaknya adalah 20 siswa. Sehingga jumlah nilai siswa adalah 20M. Kemudian diketahui bahwa 10 siswa nilainya ditambah 10, dan 10 siswa lainnya nilainya dikurangi 5. Sehingga, yang ditanyakan adalah nilai rata-rata ujian yang baru. Rata-rata di sini adalah sama seperti sebelumnya, yaitu jumlah dibagi banyak. Di mana jumlahnya sebelumnya adalah ini, 20M. Kemudian karena 10 siswa nilainya ditambah 10, maka jumlahnya di sini ditambahkan dengan 10 dikali 10. Dan karena 10 siswa lainnya nilainya dikurangi 5, maka di sini dikurangi dengan 5 dikalikan 10. Jadi ada pengurangan 5 sebanyak 10 kali.
di mana banyak siswanya tetap yaitu 20. Sehingga diperoleh 20M ditambahkan 100 dikurangi 50 dibagi dengan 20, yaitu 20M ditambahkan dengan 50 dibagi 20. Ini kita bagi masing-masing, diperoleh M ditambahkan dengan 5/2 atau sama saja dengan M ditambahkan 2,5. Jadi jawabannya adalah pilihan yang C. Pada soal selanjutnya diketahui bahwa bilangan ABC merupakan bilangan real yang memiliki hubungan bahwa jika A dikalikan B, hasilnya adalah C. Sehingga dapat dituliskan dengan A dikalikan B, nilainya adalah C. Kemudian berikutnya, jika A dikurangi 9 dan B tidak berubah, maka C berkurang 144. Atau ini sama saja dengan A dikurangi 9 dikalikan dengan B itu sama dengan C dikurangi 144. Lalu yang selanjutnya, jika A tidak berubah dan B dikurangi 9, maka C berkurang 180. Ini dapat dituliskan dengan A dikalikan B dikurang 9, itu hasilnya adalah C dikurangi 180. Yang ditanyakan adalah nilai awal dari C. Jika diperhatikan di sini, nilai C adalah A dikalikan B. Sehingga C ini dapat digantikan dengan AB. Sehingga dapat dituliskan dengan AB min 144. Sedangkan yang ini adalah AB min 180. Kemudian sisi kiri ini jika dikalikan maka diperoleh AB min 9B. Sedangkan yang ini adalah AB min 9A. Sehingga AB di sini dapat dicoret, maka akan diperoleh min 9B itu sama dengan min 144, dan min 9A itu adalah min 180. Sehingga nilai B adalah min 144 dibagi min 9, yaitu 16. Dan nilai A adalah min 180 dibagi min 9, yaitu 20. Sehingga nilai C di sini adalah 20 dikalikan dengan 16, yaitu 320. Jawabannya adalah pilihan yang C. Pada soal selanjutnya diketahui bahwa tahun ini umur Dina adalah kelipatan 3, dan ternyata tahun depan umur Dina adalah kelipatan 5. Sehingga kemungkinan umur Dina adalah 9, 24, 39, 54, dan seterusnya. Di mana ini semua adalah kelipatan 3 dan tahun berikutnya adalah kelipatan 5, yaitu 10, 25, 40, 55, dan seterusnya. Lalu diketahui bahwa tahun ini umur Dewi adalah kelipatan 5 dan tahun depan umur Dewi adalah kelipatan 3. Jadi kemungkinan umur Dewi adalah 5, 20, 35, 50, dan seterusnya. Di mana ini semua kelipatan 5 dan tahun depan adalah kelipatan 3, yaitu 6, 21, 36, 51, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah jika diketahui bahwa Dina lebih muda dari Dewi. Yang ditanyakan adalah kemungkinan terkecil dari umur Dewi tahun ini. Karena Dina lebih muda, maka kemungkinannya adalah seperti ini. Dina umur 9 dan Dewi umur 20. Sehingga jawaban yang tepat umur Dewi tahun ini adalah 20, pilihan yang C. Lalu pada soal berikutnya diketahui bahwa ada gambar seperti ini, di mana bilangan 1 berada pada kotak pertama, yaitu yang warna kuning. Kemudian bilangan 2 sampai 9 berada pada kotak kedua, yaitu yang warna biru.
dan seterusnya, yaitu bilangan 10 sampai 25 itu di kotak ketiga warna merah, kemudian 26 sampai 49 itu di kotak yang keempat, yaitu warna hijau. Yang ditanyakan, bilangan 2019 terletak pada kotak keberapa? Jika diperhatikan di sini, kotak yang pertama itu terdiri dari angka 1, kotak yang kedua itu terdiri dari angka 2 sampai 9, kotak yang ketiga terdiri dari angka 10 sampai 25, kemudian kotak yang keempat itu terdiri dari angka 26 sampai 49, dan di kotak yang kelima itu dari 50 sampai 81. Di mana jika dilihat batas maksimalnya merupakan bilangan kuadrat. Ini batas maksimal. Yang kotak 1 adalah 1, kotak 2 adalah 9, kotak 3 25, kemudian berikutnya 49, dan 81, di mana ini adalah 1 kali 1, ini 3 kali 3, kemudian ini adalah 5 kali 5, ini adalah 7 kali 7, kemudian 81 adalah 9 kali 9, jadi kuadrat dari bilangan ganjil. Kita diminta untuk menentukan kotak yang memuat 2019. Kita misalkan dengan kotak N. Ada angka 2019 di sini. Jika melihat batas maksimal, bilangan kuadrat yang mendekati dengan 2019 adalah 2025, yaitu 45 kuadrat seperti ini, dan yang sebelumnya adalah 1849, yaitu 43 dikalikan 43. Jadi 2019 ada di kotak di mana angka ini berada. Jika diperhatikan polanya, jika di sini 1, maka di sini 1, ini 2, di sini 3, ini 3, di sini 5, ini 4, di sini 7, ini 5, di sini 9. Artinya jika ini N, maka di sini adalah 2N min 1. Polanya demikian. Sehingga karena di sini 45, maka kita akan mencari N ini, yaitu 2N min 1 sama dengan 45. Sehingga 2N sama dengan, ini pindah ke kanan jadi 46, sehingga N adalah 23. Jadi ini sama dengan 23. Sehingga angka 2019 berada pada kotak ke-23. Jawabannya adalah pilihan yang C. Soal selanjutnya diketahui ada hasil survei seperti ini. Kita misalkan total siswa putra adalah L dan total siswa putri adalah P. Kemudian pada informasi yang pertama diketahui bahwa 25% dari total siswa putra dan 50% dari total siswa putri ternyata berminat mengikuti kegiatan. Jadi peminatnya adalah 25% dari L ditambahkan dengan 50% dari P. Atau ini sama saja dengan 25/100 L ditambahkan 50/100 P. Kita sederhanakan, ini 1, ini 4, ini 1, 2, sehingga diperoleh L/4 ditambahkan P/2. Kemudian, informasi yang kedua adalah 90% dari total peminat adalah putri. Jadi, 90% dari total peminatnya adalah ini, itu ternyata adalah putri. Peminat putrinya adalah P/2. Sehingga jika dijabarkan, maka ini 90% sama saja dengan 9/10 dikalikan dengan L/4 ditambahkan P/2 sama dengan P/2.
Ini kita kalikan, maka diperoleh 9L per 40 ditambahkan 9P per 20 itu sama dengan P per 2. Sehingga kita pindah ini ke kanan, maka diperoleh 9L per 40 itu sama dengan P per 2 dikurangi 9P per 20. Kita samakan penyebutnya per 20, yaitu ini 10P per 20 dikurangi 9P per 20. Hasilnya adalah P per 20. Sehingga kita peroleh hubungan bahwa 9L per 40 itu sama dengan P per 20. Kita kalikan silang ini dengan ini, maka diperoleh 180L sama dengan 40P. Kita sederhanakan, kita bagi 20 semua, maka diperoleh 9L sama dengan 2P. Jika dituliskan, maka P per L adalah 9 per 2. Yang ditanyakan perbandingan putri dan putra, yaitu P per L. Jawabannya adalah 9 per 2. Pilihan yang B. Untuk soal terakhir, diketahui bahwa Dinda akan memasukkan nilai secara acak pada komputer yang akan menghitung secara otomatis rata-rata setiap kali satu nilai dimasukkan. Jadi setiap nilai masuk, maka akan dihitung rata-ratanya. Ternyata Dinda memperhatikan bahwa setiap satu nilai dimasukkan, itu rata-ratanya selalu berupa bilangan bulat. Nilai yang akan dimasukkan adalah ini, ada 5. Yang ditanyakan adalah 2 nilai yang dimasukkan terakhir kali oleh Dinda. 2 nilai pertama yang dimasukkan agar rata-ratanya bulat adalah, kemungkinan pertama itu adalah ganjil-ganjil, yaitu bisa jadi 71 dan 91, atau keduanya genap. Kemungkinannya itu ada 3, yaitu 76, 80, kemudian 76, 82, atau 80, 82. Di mana 2 nilai pertama ini, kalau di rata-rata pasti bulat. Sekarang kita akan menentukan bilangan ketiga yang bisa dimasukkan. Artinya, jika ada satu bilangan masuk, maka ketiganya ini harus habis dibagi oleh 3. Padahal ini jika dijumlahkan, jumlahnya adalah 162, di mana ini habis dibagi 3. Artinya bilangan berikutnya di sini harus habis dibagi 3 agar rata-ratanya bulat. Sedangkan ketiga bilangan ini tidak ada yang habis dibagi oleh 3, jadi kemungkinan ini tidak memenuhi. Kemudian untuk kemungkinan yang ini jika dijumlahkan hasilnya adalah 156, di mana ini juga habis dibagi 3. Artinya bilangan ketiga yang dimasukkan harus habis dibagi oleh 3. Padahal sisanya bilangannya itu 71, 82, dan 91 tidak ada yang habis dibagi 3. Sehingga kemungkinan ini juga gagal. Lalu berikutnya, kemungkinan ini 76 dan 82. Jika dijumlahkan adalah 158. Di mana ini jika dibagi dengan 3, sisanya adalah 2. Maka bilangan berikutnya, agar ketiganya nanti rata-ratanya bulat, yang bisa dimasukkan adalah angka 91. Di mana ini nanti jumlah ketiganya adalah 249 yang habis dibagi oleh 3. Jadi ini masih mungkin dilanjutkan. Sedangkan yang ini jumlahnya adalah 162, di mana ini habis dibagi oleh 3. Sedangkan sisa bilangan yang lain yaitu 71, 76, dan 91 tidak dapat dibagi oleh 3. Jadi ini juga gagal. Jadi tersisa kemungkinan di sini.
Lalu yang selanjutnya, bilangan yang keempat adalah, maka ketika dijumlahkan dengan satu bilangan, harus habis dibagi oleh 4. Padahal jumlah sebelumnya adalah 249. Agar habis dibagi 4, maka ditambahkan dengan 71. Di mana hasil penjumlahan ini, hasilnya adalah 320 yang habis dibagi oleh 4. Jadi rata-ratanya akan bulat. Lalu yang terakhir dimasukkan adalah jelas 80. Dimana jika dijumlahkan hasilnya adalah 400 yang habis dibagi oleh 5. Sehingga kemungkinan memasukkan bilangan urutannya adalah seperti ini. Jadi dua bilangan terakhir yang dimasukkan adalah 71 dan 80. Jawaban yang A.